Firmansyah dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Kaliangga. Kerajaan Kaliangga atau Kerajaan Oling diperkirakan berkembang sejak abad ke-7 sampai abad ke-9. Nama Kaliangga berasal dari nama kerajaan di India Selatan, yaitu Kerajaan Kaliangga. Sumber sejarah untuk mempelajari kerajaan Kaliangga adalah sebagai berikut. 1. Berita kronik Cina dari dinasti Tak yang menyebutkan adanya kerajaan Kaliangga yang berlokasi di Cokop, Jawa. 2. Berita dari Isin, seorang pendeta Buddha dari Cina. 3. Prasasti Tukmas yang diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi dan ditemukan di desa Tukmas di lereng Gunung Merbabu. C. Kehidupan politik dan pemerintahan. Dari berita Cina dapat diketahui sejak tahun 600. Dari berita Cina dapat diketahui sejak tahun 674 kerajaan Kaliangga diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima. Pemerintahan puncak diserahkan kepada 4 orang maha menteri. Mereka mengatur bersama penguasaan atas 28 kerajaan kecil yang tersebar di Jawa Tengah dan mungkin juga yang ada di Jawa Timur. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Jalur lalu lintas perdagangan lokal saat itu diperkirakan sudah memanfaatkan jalur Sungai Mahakam. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang internasional yang menggunakan jalur lalu lintas dari India Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Kaliangga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Fitri dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Kahuripan. Kehidupan politik. Menurut daftar silsilah Partai Calcuta, Airlangga adalah putra Udayana, keturunan dinasti Warmadewa dari Bali. Dari hasil pernikahan dengan putri Maharderta, keturunan dinamis Isana. Pada tahun 1016, Arlingga datang ke Jawa untuk melangsungkan perkawinannya dengan putri Dharmawangsa. Namun pada saat itu kerajaan Dharmawangsa diserang oleh kerajaan Wurawari. Langsung singkat. B. Kehidupan ekonomi. Raja Arlingga sangat memperhatikan bidang pertanian. Dalam Prasasti Kalengga 1037 disebutkan tentang pembuatan sebuah dan atau waduk atas perintah Arlingga di Wiringin Sepata, Jombang untuk mengatur aliran sungai Brantas. Singkat aja. Pelabuhan Wujung Galuh yang terletak muatan sungai Brantas. Selain itu, ia juga memberi hak istimewa kepada Pelabuhan Kambang Putih di Tuban dengan maksud untuk memperlancar pelayanan dan perdagangan laut dengan dunia luar, khususnya India, Kamboja, dan Vietnam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan Bali. Nama Bali telah dikenal pada masa kekaisaran dinasti Tang di Cina. Mereka menyebut Bali dengan sebutan Poli atau Dua Patan, yaitu sebuah negeri atau kerajaan yang telah di sebelah timur kerajaan Hoiling. Disebutkan pula bahwa adat istiadat merakyat kerajaan Bali hampir sama dengan adat istiadat masyarakat kerajaan Hoiling. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroni Firmansyah dari kelas IPA 1. Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 di wilayah Jawa Barat yang umumnya dikenal dengan nama Sunda, terdapat satu kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran.
Nama Sunda muncul pada prasasti Sang Hyang Tapak yang berangkat tahun 982 Saka atau 130 Masehi. Prasasti itu ditemukan di Pancalikan di Batar Muncung di tepi Sungai Citatih atau Cibadak, Sukabumi, dan memakai tulisan huruf Kawi dan bahasa Jawa kuno. Menurut kitab Carita Parahayangan, yang menjadi Raja Sunda di Kawali Ciamis setelah perang Bubat adalah Rahyang Niskala Wastu Kancana, sedangkan keratonnya disebut dengan Suraweisisa. Ketika diangkat sebagai raja, Wastu Kencana masih kecil sehingga pemerintahnya untuk sementara dipegang oleh pamannya, yaitu Hyang Nisora, sampai tahun 1370. Pemerintahan secara langsung dari wisatanya yang digoreskan pada prasasti Kawali, tampak sekali ia sangat memerhatikan kesejahteraan rakyat dan senantiasa menjalankan agamanya. Ia mempunyai prinsip negara akan jaya dalam perang jika rakyat berada dalam kesejahteraan dan penguasa selalu berbuat kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Saputra, kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai. Sumber-sumber sejarah kerajaan Kutai adalah berupa patung yang ditemukan di dalam Gunung Kombang dan 7 buah prasasti yang disebut dengan Yupa. Yupa yang ditemukan pada tahun 1879 sebanyak 4 Yupa dan 3 Yupa lagi ditemukan pada tahun 1940 di daerah aliran Sungai Mahakam. Kehidupan politik dan pemerintahan. Raja pertama dan kerajaan Kutai adalah Raja Kundungga. Dari nama jenis bukanlah nama Sanskerta, tapi nama Indonesia asli. Kandungan diduga seorang kepala suku penduduk asli yang belum banyak terpengaruh budaya India. Kehidupan sosial budaya masyarakat. Berdasarkan prasasti Yupa, di Kutai telah berkembang suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan asli, perpaduan antara unsur kebudayaan India dan unsur kebudayaan lokal. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dalam adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi pada para Brahmana. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wulandari dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, dapat diperoleh keterangan mengenai Kerajaan Kediri di bidang politik. Hal itu dapat dilihat bahwa setelah 58 tahun mengalami masa kegelapan, akhirnya berita tentang Kerajaan Panjalu atau Kediri terdengar lagi sekitar tahun 1116. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Kediri adalah sebagai berikut. 1. Raja Jayawarsa. 2. Rakai Sirikan Sri Bameswara. 3. Raja Jayabaya. 4. Raja Sarweswara. 5. Sri Aryaswara. 6. Sri Gandra. 7. Kameswara. 8. Kertajaya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja dibantu oleh Mahamentri yang terdiri dari Rakyan, Ihino, Sirikan, dan Ihalu. Ketiganya merupakan putra-putra atau kerabat raja yang mempunyai kemungkinan terdekat untuk menggantikan raja. Pemerintahan dijalankan oleh 300 pejabat sipil administrasi dan 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurus benteng, pembendaharaan kerajaan, gudang-gudang persediaan, dan keperluan prajurit. Para prajuritnya mendapat gaji dari kerajaan setiap setengah tahun sekali yang besarnya disesuaikan dengan pangkatnya. Pada pemerintahan Kameswara, seni sastra berkembang pesat. Kemajuan bidang kesusastraan pada zaman Kediri disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Adanya pujangga-pujangga yang pandai. 2. Adanya perlindungan terhadap para pujangga. 3. Penghormatan kepada raja melalui hasil sastra. 4. Adanya kebebasan berpikir dalam mengembangkan kesusastraan.
Ganti Kameswara adalah Raja Kertajaya atau Sringga yang memerintah dari tahun 1185 sampai tahun 1222. Raja Kertajaya dikalahkan Ken Aherok dan dari Singasari pada tahun 1222 dalam perang Gantreng di Punjon, Malang. Kediri merupakan negara agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertaniannya sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga memberi kemakmuran bagi rakyatnya. Berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Perdagangan dan pelayaran pada masa itu sudah sangat berkembang maju. Barang dagangan yang penting dan berharga pada waktu itu adalah emas dan perak. Hal itu terbukti dari adanya ketentuan hukum denda yang harus dibayar dengan emas. Kondisi masyarakat di Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai bawah lutut, rambutnya diurai, rumahnya bersih dan rapi, serta lantainya dari ubin yang berwarna hijau atau kuning. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima emas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit tidak perlu mencari obat, tetapi cukup memohon kesembuhan pada para dewa dan Buddha. Hukuman badan atau fisik bagi yang bersalah tidak ada. Hukuman yang berlaku adalah sistem denda dengan membayar emas bagi yang bersalah. Tetapi pencuri dan perampokan dihukum mati. Rakyat membayar pajak dengan hasil bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Prameswari dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok dengan nama dinasti Girindrawardhana, artinya keturunan dari Girindra. Ken Arok naik tata dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Ken Arok wafat pada tahun 1227 dibunuh oleh seorang atas perintah Anusapati, anak Kendedes dengan tunggal Ametung. Ia dicandikan di daerah Kagenengan dalam bentuk perpaduan Siwa Buddha. Ken Arok meninggalkan beberapa putra. Hasil perkawinannya dengan Kendedes, Ken Arok mempunyai putra bernama Mahisawangatelah, sedangkan dengan Ken Umang memiliki 4 putra, yaitu Panji Tojaya, Panji Sudatu, Panji Vregola, dan Dewi Rambi. Setelah berhasil membunuh Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta. Lambat laun berita tentang pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati sampai kepada Panji Tojaya. Pada tahun 1248, Tojaya membalas kematian ayahnya dengan cara membunuh Anusapati yang ketika itu sedang asik menyambung ayam. Jenazah Anusapati kemudian dicandikan di Candi Kidal, Tumpang dekat Malang. Keberhasilan membunuh Anusapati menjadikan Tojaya naik tahta sebagai raja. Pemerintahan Tojaya hanya berlangsung beberapa bulan saja. Pada tahun itu juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wongatalang. Hal ini menyebabkan Tojaya mengalami luka-luka dan mengungsi ke Katanglumbang, Pasuruan. Konon di sana dia mati dibunuh oleh pengikutnya. Karena kematian Tojaya, selanjutnya Ranggawuni menggantikan kedudukannya sebagai raja di Singosari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardhana. Di dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh saudara sepupunya, yaitu Mahisa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Angabaya dan bergelar Narasimhamurti. Pada tahun 1254, Wisnuwardhana mengangkat anaknya Kertanegara sebagai Yuwaraja, putra